atau munggahan. Munggahan tahu Pak? Nggak tahu munggahan? Makan bersama sebelum Ramadan itu namanya munggahan. Biasa sebagiannya. Apa yang perlu kita sambut? Apa yang perlu kita persiapkan untuk menyambut Ramadan? Iman. Penting. Makanya kita duduk yang seperti ini tujuannya untuk meningkatkan iman. Bukan hanya Bapak, saya juga termasuk, apalagi saya yang berbicara. Awalukum mutakalim awalukum, kalau bahasa Arab tuh gitu. Yang orang yang berbicara ini adalah yang paling awal harus ditingkatkan imannya mestinya. Nah, karena apa? Sebab tadi kalau kita punya konklusi apa ya, orang yang bisa beramal itu tergantung keyakinannya. Amal perbuatan tergantung keyakinan. Sekarang bagaimana meningkatkan iman dan yakin? Kalau kita tadi udah tahu pentingnya iman dan yakin untuk mempush kita ini adalah dengan disampaikan ayat Quran dan hadis-hadis Nabi. Dalam Al-Quran Allah bilang, alladzina walladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim zadathum imana. Ayat Allah itu kalau disampaikan kepada seorang beriman, maka dia akan menambah keimanan. Menambah iman itu kalau dibacakan ayat-ayat Allah. Tapi bukan berarti hanya dibaca, disetel murotal terus bisa bertambah iman. Enggak, tidur pasti. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina ni'aman katsiratan la tuhsa wa la yuhituhu al-adad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa atba'ihi ila yaumiddin, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa ma as'alukum alaihi ajra in ajriya illa 'ala Allah alladzi fatarani rabbil alamin. Sebelum kita mulai, kita bacakan suratul Fatihah. Niat agar Allah Subhanahu wa taala berikan kita ilmu yang manfaat dunia akhirat. Allah sehatkan badan kita, angkat penyakit bagi saudara-saudara kita yang tengah sakit. Allah lindungi kita dari musibah dunia maupun musibah agama. Allah jadikan keluarga kita sakinah mawaddah rahmah, keturunan soleh solehah. Allah perbaiki zahir maupun batin kita, keadaan kita dan kaum muslimin. Allah ampuni dosa-dosa kita, tutupi aib-aib kita, dan berikan hidayah taufik untuk senantiasa istiqomah di dalam agama Allah sampai wafat, berjumpa dengan Allah dalam keadaan Allah ridha dengan kita, kita pun ridha dengan Allah, serta Allah ijabah doa-doa kita, Allah kabulkan hajat-hajat kita, Allah permudah segala urusan kita dunia akhirat. Allah Subhanahu wa taala juga mengampuni dosa orang tua kita, keluarga kita, keturunan kita, kaum muslimin wal muslimat, guru-guru kita yang sudah wafat. Semoga Allah jadikan kuburan mereka taman di antara taman-taman surga. Allah tempatkan mereka di dalam surganya Allah bersama para anbiya, para nabi, para rasul, para orang-orang soleh, serta seluruh niat yang kita niatkan, hajat yang kita hajatkan, doa yang kita panjatkan, serta kita hadiahkan Fatihah ini juga untuk keluarga kita yang sudah wafat, guru kita, seluruh kaum muslimin,
على هذه النيات وعلى كل نية صالحة وعلى ما نوينا وعلى ما نوى مشايخنا وعلى ما نوى والدنا وأسلافنا الصالحون لحضرة النبي صلى الله عليه وسلم بألف ألف ألف الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pagi hari ini kita ingin sedikit banyak membahas mengenai tarhib Ramadan. Jadi saya diminta untuk berbicara khusus untuk pagi hari ini. Kita berbicara tentang tarhib Ramadan. Tarhib itu Pak, dari kata bahasa Arab, bisa dari tarhib itu pakai ha. Rahaba yurahibu tarhiban. Artinya menyambut. Biasanya kalau orang-orang Arab ketika ada tamu kita sebutnya marhaban. Atau biasa kita baca di Maulidan ada marhaban ya nurul aini. Artinya marhaban itu secara bahasa artinya tempat yang luas. Jadi kalau ada tamu datang ke kita, kita bilang marhaban. Itu berarti seolah kita katakan engkau mendapatkan keluasan hati saya. Engkau, tamu maksudnya, tamu, engkau mendapatkan keluasan akhlak saya, keluasan pribadi saya. Sehingga dia mendapatkan penghormatan yang luas. Itu makna dari marhaban. Begitu maka kita katakan program-program yang diadakan di masjid-masjid sebagai tarhib Ramadan, ini maksudnya menyatakan bahwa diri kita siap, diri kita, hati kita luas, marhab terhadap kedatangan bulan Ramadan. Sangat lapang, sangat senang, sangat bahagia dengan kedatangan bulan Ramadan, sangat siap. Itu makna dari tarhib Ramadan. Sebahagian ada juga yang menggunakan huruf ghain. Tarhib dijadikan targhib. Nah, kalau targhib ini dalam bahasa Arab raghaba yuraghibu targhiban, itu artinya memotivasi, menyemangati, mensupport. Sehingga targhib Ramadan itu artinya motivasi Ramadan. Itu maknanya Pak. Ketika kita mentarghib program-program seperti ini, agar bagaimana Ramadan kita itu semangat, agar bagaimana Ramadan kita ini termotivasi, terdorong untuk melakukan amal-amal soleh, terdorong untuk meninggalkan perkara-perkara yang tidak baik. Itu makna dari targhib Ramadan. Jadi baik tarhib Ramadan dalam makna menyambut bulan Ramadan maupun targhib Ramadan dalam makna memotivasi kemuliaan bulan Ramadan, kedua-duanya punya tujuan yang sama. Tujuannya adalah untuk kita menyambut bulan Ramadan dengan penuh semangat. Nah, jadi saya menyatakan juga kemarin di Azikra bahwa kegiatan ataupun taklim kita di sini ini bukan semata-mata untuk tahu, bukan. Bapak-bapak datang ke sini sekarang, terus kemudian kajian kita adalah kajian targhib atau tarhib Ramadan ini bukan semata-mata untuk ilmu pengetahuan saja, tapi lebih daripada itu yang kita harapkan adalah ilmu yang melahirkan iman. Ilmu yang melahirkan yakin kepada Allah dan hari kiamat. Ini baru ilmu, pengetahuan yang melahirkan keyakinan. Ada orang tahu tapi nggak yakin. Ada orang tahu tapi nggak percaya. Tahu
kalau sholat itu bisa memasukkan kita ke dalam surga. Tapi berapa banyak kaum muslimin yang nggak sholat? Tahu tapi nggak yakin, tahu tapi nggak percaya. Kalau seandainya saya bangunkan bapak, kita kasih tahu orang bahwa ada terjadi tsunami, kita bangunkan tetangga, hei bangun-bangun, itu ada tsunami atau ada gempa atau ada kebakaran. Kalau dia semata-mata tahu, oh ya, tidur lagi, berarti hanya tahu, tapi nggak yakin. Kalau dia yakin, pasti lari, pasti kabur, pasti bangkit. Nah, makanya saya tekankan dulu bahwa kita ini datang, kita ini duduk dengan niat juga, selain kita mencari ilmu yang manfaat. Ilmu yang manfaat itu ilmu yang melahirkan iman dan yakin. Ini baru manfaat, ya Pak ya. Karena perbuatan seseorang, amalan seseorang tergantung keyakinannya. Amalan seseorang itu, perbuatan tergantung keyakinannya. Bapak minum obat, padahal obatnya nggak enak, pahit, tetap diminum karena yakin obat bisa nyembuhin. Baru bapak mau minum. Kalau bapak nggak yakin sama obat itu, mau minum apa enggak? Enggak. Ragu-ragu ini obat udah kadaluarsa apa enggak? Enggak yakin, nggak bakal mau minum. Bapak yakin bahwa nanti ketika selesai kerja di akhir bulan akan digaji. Maka bapak pergi pagi pulang sore, yang penting nanti di akhir bulan yakin digaji. Karena bapak yakin digaji, maka bapak mau mengorbankan waktu dari pagi sampai sore. Padahal kadang-kadang belum dimarahi sama atasan, belum nanti konflik dengan teman, belum dengan capeknya, belum dengan panasnya, belum dengan hujannya, belum dengan meninggalkan keluarga. Itu semua dijalanin karena yakin akan digaji. Benar apa enggak Pak? Seandainya bapak nggak yakin bakal digaji, mau nggak kayak gitu pagi pulang, pagi sore pulang gitu? Nggak mau pasti kan? Karena masa iya digaji, nggak bakal mau bapak kerja, nggak bakal. Orang yang dagang memilih dagangan karena yakin akan dapat untung. Kalau nggak yakin dapat untung, nggak mau dia dagang. Buat apa? Keluar modal capek-capek tapi ternyata malah buntung atau malah rugi. Pasti karena ada keyakinan untuk dia dapat untung. Maka keyakinan seseorang mempengaruhi dengan amalannya. Kalau dunia, perkara dunia seperti itu, maka perkara akhirat pun demikian. Kita ini bisa mengamalkan amalan-amalan agama kalau yakin. Kita bisa menuntaskan tugas-tugas kewajiban dalam agama kalau yakin akan dikasih surga. Paham ya Pak ya? Orang bisa menjauhi maksiat atau hal-hal yang dibenci Allah karena yakin adanya neraka. Kalau seandainya kurang-kurang yakin, nggak bisa ini ngamalin ini. Perkara-perkara sunnah diamalkan karena yakin. Inilah yang membuat kita bisa dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau kita ngikuti sunnah Nabi, nanti Allah sayang. Yakin dengan janji Allah, maka kita bisa amal. Kurang yakin, kurang amal. Tidak ada yakin, tidak ada amal. Salah yakin, salah amal. Jelas ya Pak ya ini ya. Pahami ini benar-benar ini, bahwa landasan kita ini iman dan yakin. Makanya Bapak, kita ini kalau seandainya sehari, saya sering ulang-ulang ini, sehari kita ini nggak bisa baca Quran, tidak ada baca Quran, sehari kok nggak baca Quran, itu bukan karena kita sibuk Pak, bukan karena sibuk, bukan, tapi karena kurang yakin dengan janji-janji Allah dan Rasul dengan Al-Quran. Pada Al-Quran kita ini kok sehari gak sodakoh karena kurang yakin dengan janji Allah dan Rasulnya tentang sodakoh. Sebab begini Pak, orang tuh kalau gak yakin, walaupun amalannya atau tugasnya atau perintahnya enteng, ringan, nggak bisa ngamalin. Kalau kurang-kurang yakin,
kalau walaupun amalannya enteng, nggak bisa ngamalin. Tadi setelah imam salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, imam baca seterama baca istighfar 3 kali, la ilaha syarikalah 10. Padahal baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah sampai syahid qadir 10 itu kira-kira ngabisin berapa kilogram berat badan Bapak? Ngabisin berapa kalori? Kira-kira ngabisin berapa waktu Pak untuk baca 10 kali itu? La ilaha syarikalah syahid qadir itu. Atau ngabisin berapa rupiah dari duit Bapak? Tapi ternyata kalau tadi di statistik itu kayaknya banyak yang nggak sampai 10 ini. Di korting diskon. Campur ngantuknya, campur bengongnya, ada yang memang kabur. Itu masuk Mas, itu terserah ya. Cuma yang jelas nggak sampai 10, padahal enteng sekali. Nah ini karena kita ini kurang yakin, walaupun amalannya enteng, walaupun nggak pakai bayar, walaupun nggak pakai tenaga, karena kurang yakin sehingga perintah yang enteng sekalipun nggak bisa ngamalin. Padahal janjinya Nabi itu dalam 10 kali la ilaha syarikalah qadir kita baca di dalam buku wudu salat wudu itu dapat 100 kebaikan, dapat 100 dosa diampuni, 100 derajat ditingkatkan, perlindungan dari setan, perlindungan dari segala hal yang tidak kita sukai, kemudian juga dengan tidak bakal dibahayakan dengan dosa yang kita lakukan. Oh banyak sekali lah. Jadi karena kita ini kurang yakin, maka amalnya pun kurang sedikit. Nah, gitulah lebih kurang. Tapi kalau orang punya yakin, orang udah punya yakin, Pak. Jangankan amalan yang enteng, kalaulah harus mengorbankan nyawa, siap dia. Itu para sahabat, Pak ya. Luar biasa ini. Karena udah punya iman, yakin itu. Perintah Nabi itu untuk membunuh diri itu dilaksanakan. Bagaimana bunuh diri? Berani ngaku habis zina. Habis zina ini datang ke Nabi minta dihukum. Kalau minta dihukum itu berarti dirajam. Kalau udah pernah nikah, berarti dia akan dirajam. Dirajam itu ditimpukin pakai batu segini, nggak boleh gede, karena cepat mati kalau gede. Nggak boleh gede-gede, harus kecil, harus sedang. Nggak boleh kecil-kecil, nggak bakal mati juga. Maka rajam itu kalau dalam kitab fikih itu batunya itu segenggam. Kalau dalam kitab fikih itu batunya kurang lebih segenggam. Jadi nggak gede-gede banget, nggak kecil-kecil banget, dan ditimpukin sampai mati. Kalau perempuan ditanam sampai badannya setengah di dalam tanah, ditimpungi terus sampai mati. Paham ya Pak ya ini ya? Lah ini habis zina, terus dia ngaku sama Nabi, Nabi saya habis zina. Nabi nggak mau, Nabi berpaling. Kesel Nabi, ada orang ngaku dosa, Nabi itu nggak mau sebenarnya untuk menjatuhkan hukuman. Allah Subhanahu wa taala yang bilang azani wazaniatu wazani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'atal jaldah. Kalau perempuan atau laki-laki yang berzina tapi belum nikah, maka dihukumnya 100 cambuk. Itu mending nggak sampai mati. Di 100 kali sabetan, cambukan. Tapi kalau yang udah pernah nikah, ini sampai mati. Lah kok dia mau datang kepada Nabi itu loh Pak, ngaku minta dihukum. Ya Rasulullah, tohirni. Tolong ya Rasulullah, sucikan saya dari dosa zina ini. Saya terlanjur. Nggak jadi alasan nggak pakai dipanggil kepolisian dulu, digerebek dulu, dicari videonya. Nggak. Datang kepada Nabi ngaku. Ini buat diapain? Dibunuh berarti kan? Karena rajam. Sampai akhirnya si sahabat itu mati terbunuh karena rajam. Kok bisa ya orang ini menjalankan syariat, menjalankan peraturan Allah dan Rasulnya sampai mati? Ini kenapa? Apa yang membedakan kita dengan para sahabat? Yakin, iman Pak. Kalau orang udah iman, perintah Allah walaupun berat sampai harus dirinya mati pun korban. Jihad, oh nggak main-main Pak. Kalau hidup di zaman Nabi, kita ini nggak ikut jihad alasan munafik. Kita kalau di zaman Nabi nih, ayo Nabi ngajak jihad,
infiru khifafan wa thiqala wajahidu fisabilillah. Ayo berangkat, mau dalam keadaan bapak punya duit, bapak enggak punya duit. Itu makna daripada infiru khifaf dalam Al-Quran. Berangkatlah untuk jihad, mau dalam keadaan lemah atau dalam keadaan kuat, dalam keadaan berat atau dalam keadaan enteng, harus berangkat. Kalau Nabi yang nyuruh, berat Pak. Oh, orang munafik datang satu-satu, maaf nih Nabi, istri saya sakit, maaf nih Nabi, anak saya mau ini, semuanya pada alasan. Itu sama Allah udah dianggap munafik semua. Makanya berat Pak, berat sekali. Kecuali yang illa mustata'afin, kecuali benar-benar memang gak mampu, baru boleh tinggal. Sayyidina Ali pernah gak ikut perang Khaybar aja, marah karena gak bisa. Engkau lagi sakit, dah jagain aja Madinah. Saya masa tinggal sama perempuan, sama anak-anak Nabi. Ini marah ini Sayyidina Ali. Tapi itulah sahabat. Jadi sahabat Nabi SAW radhiyallahu ta'ala anhum, itu mereka yang membedakan dengan kita tuh iman dan yakinnya. Sehingga perintah Allah seperti apapun beratnya bisa ngamalkan. Jadi kunci daripada targhib dan tarhib Ramadan itu adalah bagaimana iman dan yakin kita terhadap Ramadan meningkat. Ya kira-kira jelas ini Pak ya. Jadi kalau misalnya pertanyaannya, apa yang perlu kita siapkan di bulan Ramadan untuk menyambut bulan Ramadan? Apakah makanannya, pakaiannya, atau cat baru, rumahnya dicat baru, tembok, atau munggahan tahu Pak? Nggak tahu munggahan, makan bersama sebelum Ramadan itu namanya munggahan. Biasa sebagiannya. Apa yang perlu kita sambut, apa yang perlu kita persiapkan untuk menyambut Ramadan? Iman. Penting. Makanya kita duduk yang seperti ini tujuannya untuk meningkatkan iman. Bukan hanya Bapak, saya juga termasuk, apalagi saya yang berbicara. Awalukum mutakalim awalukum, kalau bahasa Arab tuh gitu. Yang orang yang berbicara ini adalah yang paling awal, harus ditingkatkan imannya mestinya. Nah, karena apa? Sebab tadi kalau kita punya konklusi ya Pak ya, orang yang bisa beramal itu tergantung keyakinannya. Amal perbuatan tergantung keyakinan. Sekarang bagaimana meningkatkan iman dan yakin? Kalau kita tadi udah tahu pentingnya iman dan yakin untuk mempush kita ini adalah dengan disampaikan ayat Quran dan hadis-hadis Nabi. Dalam Al-Quran Allah bilang, alladzina walladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim zadathum imana. Ayat Allah itu kalau disampaikan kepada seorang beriman, maka dia akan menambah keimanan. Menambah iman itu kalau dibacakan ayat-ayat Allah. Tapi bukan berarti hanya dibaca, disetel murotal terus bisa bertambah iman. Enggak, tidur pasti. Yakin saya Pak. Bapak mau dengerin ayat Allah, gayanya Imam Sudes, Imam Sadis, Imam yang mana satu Bapak dengerin murotal, tidur pasti. Jadi dibacakan ayat-ayat Allah itu tuh bukan dengan hanya mendengar murotalnya. Kalau hanya dengan murotalnya belum tentu naik iman, tidak dapat pahala, iya pasti barokah, rahmat insya Allah. Tapi nambah iman belum tentu. Jadi makna dari dibacakan ayat-ayat Allah ini adalah disampaikan kandungannya, difahamkan ayat-ayat Allah. Jelas ya Pak ya? Ya ini majelis-majelis yang kayak inilah kita ingin menambah iman kita ini. Ya Pak ya. Makanya dalam Al-Quran perintah untuk puasa Ramadan itu setelah 2 Hijriyah. Tahun berapa Pak? 2 Hijriyah. Bulan apa? Ramadan. Gimana lagi? Kok Bapak kan bingung ini gimana? Kan puasa kan Ramadan Pak. Masa ya Rabiul Awal ya kan ya? Tahun berapa? 2 Hijriyah. Bulan apa? Ramadan Pak. Jadi gini, Nabi kan dakwah 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Selama panjang waktu, rentang waktu 13 tahun di Mekah, tidak ada perintah puasa tuh, nggak ada. Nggak ada Pak. Perintah wajib puasa tuh nggak ada. Apalagi syariat-syariat yang lain, jual belinya nggak ada. Pokoknya di selama 13 tahun Mekah itu yang ditekankan itu iman, akhirat. Makanya ayat-ayat Makkiyah, ayat-ayat yang turun sebelum Nabi hijrah itu berbicara rata-rata iman.
kisah-kisah nabi-nabi terdahulu, bagaimana kejadian-kejadian umat yang menimpa umat dahulu. Itu untuk menambah iman, yakin, iman. Karena kalau sudah imannya kuat, nanti setelah hijrah tahun 1 Hijriah itu pun belum ada kewajiban puasa Ramadan. Yang ada hanya kewajiban puasa hari Asyura. Dulu itu hari apa, Pak? Asyura, 10 Muharram. Suroan, kalau orang Jawa itu bilang suroan. Suro itu 10 Muharram. Nabi dulu ngelihat orang Yahudi, kok kalian puasa? Nabi tanya, kenapa kalian puasa? Oh iya, hari ini 10 Muharram adalah hari Nabi Musa diselamatkan Allah dari kejaran Fir'aun, dan Allah menenggelamkan Fir'aun di hari 10 Muharram. Maka kami bersyukur kepada Allah dengan cara puasa. Kata Nabi, kalau begitu alasannya, kami ini orang Islam lebih layak untuk bersyukur daripada kalian. Kami lebih layak bersyukur atas kemenangan Nabi Musa daripada kalian. Loh, kok begitu? Karena kita ini menganggap Nabi Musa itu ya Nabi kita juga. Paham ya Pak ya? Nabi Musa tuh paling banyak diceritakan dalam Al-Quran, ya Nabi Musa. Kisah Nabi Musa, silakan Bapak cari. Yang paling banyak itu Nabi Musa. Kedua Nabi Adam, itu yang paling banyak diceritakan. Jadi kita menganggap Nabi Musa itu adalah Nabi kita. Ketika Nabi Musa diselamatkan Allah, mereka orang Yahudi bersyukur. Kita pun juga layak bersyukur. Kata Nabi, nahnu ahaqqu bi Musa minkum. Kami lebih layak untuk memperingati kemenangan Nabi Musa daripada kalian. Maka Nabi perintahkan para sahabat di tahun pertama Hijriah untuk puasa Muharram. 10 Muharram saja, 10 Muharram, 1 hari aja. Maka setelah tahun kedua turun ayat ya ayyuhalladzina. Nah, didahului iman dulu, wahai orang-orang beriman. Imannya udah mantap dulu. Untuk menyambut Ramadan, imannya dulu diperbaiki. Kalau nggak ada imannya, walaupun udah tahu tentang Ramadan, udah nggak ada semangatnya untuk menghidupkan bulan Ramadan, ya gitu-gitu aja. Puasa ya puasa, kalau nggak kuat ya batal di warteg misalnya ini kan. Ataupun juga makan, baca Quran ya sedapatnya, karena nggak kurang iman. Maka yang pertama Allah katakan ya ayyuhalladzina amanu, mereka yang sudah dipersiapkan imannya selama 13 tahun di Mekah, kemudian 1 tahun pertama di Madinah, jadi 14 tahun belum ada puasa Ramadan. Setelah tahun kedua baru kutiba alaikumussyam, diwajibkan bagi kalian puasa. Tapi awalnya harus diimani dulu. Maka sebelum puasa, biasanya nih Pak, sebelum puasa Nabi itu langsung khutbah. Bukan khutbah Jumat, bukan, enggak, ceramah. Nabi itu ketika beliau ketika mau hilal atau mau terlihat puasa, ya seperti kita yang dekat-dekat puasa ini, Nabi langsung naik mimbar. Qad adzallakum ya ayyuhan nas. Orang-orang maksudnya. Para sahabat, qad adzallakum syahrun azim. Sungguh telah datang kepada kalian ini bulan yang agung ini. Agung menurut siapa? Menurut siapa Pak Agung ini? Allah yang Maha Agung. Tidak ada nama bulan dalam Al-Quran yang disebut nama bulan selain Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Syawal nggak pernah disebut. Rabiul Awal bulan Maulid nggak pernah disebut. Dalam Al-Quran itu nama Maulid itu nggak, atau nama Rabiul Awal nggak ada disebut. Tapi Ramadan Allah masukkan dalam ayat Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Wah, luar biasa ini. Syahrun azim, agung menurut zat yang maha agung. Saya kasih gambaran sederhana. Menurut Bapak, uang 100.000 itu kecil apa gede? Kecil apa gede? Nggak ada besar. Pertanyaannya kecil atau gede? Besar. Oh, gimana jawabannya? Menurut Bapak, 100.000 itu kecil apa gede? Besar? Nah, ini baru benar pertanyaannya. Hah? Besar ya? Menurut Bapak besar ya? Oke.
Menurut bos Bapak, atasan Bapak yang biasa gaji 10 juta, 20 juta ke atas, 50 juta, 100 ribu itu kecil apa gede? Kecil. Akhirnya menurut dia mungkin 1 juta gede, 2 juta gede, 5 juta baru gede. Menurut orang yang gajinya 50 juta, 5 juta itu baru gede. Menurut orang yang gajinya 100 juta, 5 juta itu kecil. 10 juta, 20 juta itu baru gede. Bagi orang yang gajinya miliaran, paham nih Pak? Bagi orang yang gajinya miliaran, 5 juta, 50 juta kecil. 100 juta mungkin masih sedang. 800 juta, oh itu baru gede. Bagi orang yang gajinya triliunan, 1 juta tuh ya Allahu Akbar Pak. Paham ini ya? Artis yang sekarang sebut crazy rich apalah atau crazy man, kan nggak tahu lah kan. Pamer sana pamer sini. Menurut dia oh murah sekali ini kaos harga 100 juta murah sekali. Ujungnya ditangkap polisi. Paham ini Pak? Tapi menurut dia 100 juta kecil ini mah. Karena penghasilannya besar. Semakin besar kedudukan seseorang, melihat sesuatu yang besar menurut kita kecil. Paham? Sampai sini sudah paham? Semakin besar penghasilan seseorang, pendapatan seseorang, kekayaan seseorang, maka semakin melihat yang besar menurut orang-orang kecil jadi kecil. Menurut dia tuh kecil, menurut kita udah gede. 100 ribu gede. Tapi menurut mereka miliarder kecil ya. 100 ribu itu cuman ya ngasih tukang parkir 100 ribu nggak masalah mereka. Paham sampai sini Pak? Sekarang menurut Allah ini syahrun azim. Ini menurut Allah maha besar, maha mulia. Bulan ini bulan mulia. Semulia apa kira-kira Pak? Kalau menurut Allah yang maha besar bahwa ini bulan besar, sebesar apa kira-kira? Kalau Allah yang kekayaannya tidak ada batas, kemuliaannya tidak ada batas, terus mengatakan ini bulan mulia loh. Berarti kalau bagi orang yang miliarder bilang ini duit gede, berarti duitnya benar-benar gede. Paham ya Pak kira-kira? Bisa dipahami nih, analogi saya bisa dipahami ya. Bapak dapat gaji 5 juta, oh udah seneng. Karena gaji Bapak biasanya misalnya cuma 10 juta, 5 juta tuh udah gede. Tapi bagi miliarder 50 miliar baru gede. Dipaham sampai sini? Maka menurut Allah syahrul azim, ini bulan besar sekali, bulannya agung sekali. Karena Allah langsung yang bilang ini besarnya ini. Sesuai dengan keagungan Allah. Terus Allah bilang ini agung. Syahrul mubarak, ini bulan yang penuh barokah, kebaikannya semua jadi baik. Apa aja jadi baik Pak? Pokoknya Ramadan itu apa aja, dunia akhirat jadi baik. Apalagi akhirat ya. Kata Nabi SAW, idza kana awwalu lailatin min Ramadan, kalau nanti sudah datang malam 1 Ramadan, futihat lahum abwabul jannah, akan dibuka pintu-pintu surga, walam yughlaq babun minha. Pintu surga yang 8 semua dibuka, enggak ada yang ditutup satupun. Wa ghulliqat abwabun nar wa lam yuftah babun minha. Ditutup semua 7 pintu neraka, tidak ada satupun yang dibuka sama Allah. Apa maksudnya? Ini tujuannya biar kita nyium wangi surga. Ini panjang lebar ini untuk bicara masalah ini. Tapi Bapak yakini surga gitu loh Pak. Jadi ngelihat Ramadan tuh udah kayak ngelihat surga. Bisa nggak kira-kira ini Pak? Ini yakinnya, ini harus saya bilang, yakin dulu yang penting. Yakin dengan apa yang Nabi janji. Pokoknya ngelihat Ramadan tuh ngelihat surga. Bapak buka puasa, padahal buka puasa ini kan sesuai nafsu Pak. Makan kan sesuai nafsu. Tapi kok jadi pahala tuh gimana ini? Saking barokahnya ini. Dicatat amal, ibadah ketika Bapak berbuka. Berbukanya, bukan puasanya. Kalau puasanya kita nahan lapar, wajar dapat pahala. Tapi kalau berbuka dan sahur, Nabi bilang tasaharu fa inna fi sahuri barokah. Di dalam sahur itu ada keberkahan. Makannya aja jadi pahala. Makannya Pak, Masya Allah. Tidurnya naumus shaim ibadah. Tidurnya orang puasa jadi ibadah. Bukan berarti tidur mulu nanti dia. Tapi kalau pasti yang namanya puasa capek, lemes, pasti akan jadi ibadah. Itu tidurnya. Terus kemudian waman ada faridatan
fihi faridatan, siapa yang melakukan satu kewajiban, faka'annama adza sab'ina faridatan fi masiwa, seperti melakukan 70 kali lipat kewajiban. Bapak sholat subuh 2 rakaat dengan berjamaah dikali 27. Ada riwayat 25. Biar gampang hitungnya 25 aja. 25 kali 2 berapa? 50. Jadi Bapak dapat kalau hari-hari biasa minimal dapat 50 rakaat pahala sholat subuh. Apalagi 27 berarti 54. Kalau sini paham ya? Pak ya. Dikali 70 di bulan Ramadan. 50 kali 70 3.500. Paham apa? Bapak satu sholat subuh di bulan Ramadan itu dapat pahala 2 rakaat seperti 3.500 rakaat. Kalau jadi duit pasti banyak yang sholat subuh ini. Sayangnya bukan duit aja, ini kan pahala. Aduh, pahala nggak kelihatan, nggak menjendol, kagak apa. Itu ini kan karena kurang yakin aja kita ini. Jangan, nggak usah jadi duit deh, jadi poin Shopee aja deh. Orang sekarang jadi koin Shopee aja udah berebutan, cuma dikasih 100 perak aja mau dia. 100 aja, kadang-kadang yang belanja Shopee ataupun apalah Tokopedia dikasih koin cuma 100, mau dia main game lah dengan gamenya, dengan share-sharenya, cuma dapat koin Shopee cuma 100 aja diperebutin, Pak. Allahu Akbar. Tapi ini karena kita kurang yakin sama 3.500 rakaat. Nah, kalau 1 rakaat berapa tasbih? Berapa ayat Quran yang dibaca? Berapa rukunya? Ada 3.500 ruku. Itu sujudnya dikali 2 lagi, 7.000 sujud. La ilaha illallah. Ini kayak apa ini? Kalau kali sebulan, itu kalau 70. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah berhak gaji lebih lagi tergantung Allah. Ini kayak apa ini, Pak? Wa man adza nafilatan fihi nafilatan faka'annama adza faridatan fi masiwa. Yang melaksanakan sunnah-sunnah Nabi di bulan Ramadan seperti pahala wajib. Pokoknya kalau di bulan Ramadan itu udah gambarannya surga aja, Bapak udah ngelihat itu surga. Makanya sangat dianjurkan kita ini melihat, kita ini berusaha menganggap Ramadan ini Ramadan terakhir, Pak. Ya, saya nggak doa, Pak, tapi kayaknya muka-muka di sini kayak nggak lama, Pak. Segini, kalau ada orang meninggal habis bulan Ramadan, itu tanda-tanda husnul khotimah sudah. Dulu di zaman Nabi itu ada sahabat, Pak, namanya Abu Thalha radhiyallahu taala anhu. Abu Thalha ini kedatangan tamu 2 orang dari Yaman. Tamu ini nginep di rumah Abu Thalha radhiyallahu taala anhu. 2 orang tamu ini tinggal di Madinah, tapi tinggalnya di rumah Abu Thalha. Padahal bukan orang Madinah. Ternyata yang 2 ini ikut sama Nabi jihad. Satu, yang pertama dia jihad, meninggal, mati di medan perang, syahid fisabilillah. Terus yang satunya masih hidup, alhamdulillah selamat sampai setahun. Sampai setahun meninggal karena sakit di atas kasur. Maksudnya bukan di medan perang ini, bukan di jihad intinya lah. Jelas siapa ya? 1 tahun saudaranya atau temennya yang udah sama-sama dari Yaman baru meninggal. Setelahnya Abu Thalha ini mimpi. Nah, mimpi orang beriman itu ini bisa jadi tanda-tanda dari Allah. Ini apa, sinyal-sinyal dari Allah ini, Pak. Mimpi ini Abu Thalha dimimpikan ketemu sama 2 orang yang meninggal tadi, yang tinggal di rumahnya, 2 orang dari Yaman ini. Yang meninggal setahun karena sakit, di surga lebih tinggi surganya daripada yang meninggal syahid di medan perang. Ada dua ini. Yang meninggal ketika sakit kok lebih tinggi kedudukannya di surga daripada yang meninggal ketika di medan perang. Bangun tidur, Masya Allah, kok bisa begitu? Aneh. Ini yang satu mati syahid, yang satu mati di atas kasur. Loh, kok bisa yang mati di atas kasur lebih tinggi kedudukannya daripada yang mati syahid? Ditanyakan ke Nabi, Nabi, kok bisa ya? Yang mati yang nggak mati jihad kok lebih mulia? Nabi bilangnya apa, Pak? Alaisa qad shalla alfan wa samanami'ati shalah.
bukannya dia sudah sholat 1800 sholat? Kaget Abu Talha. Bukannya yang meninggal 1 tahun setelahnya sudah sholat 1800 kali sholat? Alaysa qad shoma Ramadan? Apakah bukannya dia yang meninggal setahun setelahnya ini sudah puasa Ramadan? Paham Pak? Begini, orang meninggal di medan perang, setahun setelahnya baru saudaranya ini menyusul. Selama 1 tahun kan sholatnya lebih banyak dari saudaranya yang meninggal duluan. Berapa kali sholat? Kurang lebih 1800 sholat. Sebab 1 hari itu 5 waktu, dikali 30 sama dengan 150, dikali 12 ya kurang lebih 1800. Paham bahasa sini? Yang meninggal setahun setelahnya, dia sudah sholat 1800 kali sholat, lebih dari saudaranya yang meninggal syahid. Yang meninggal setahun setelahnya itu sudah puasa Ramadan yang tidak dilaksanakan oleh saudaranya yang mati syahid. Jelas Pak? Maka wajar karena amalannya lebih banyak, karena umurnya lebih panjang, amalannya lebih banyak. Karena amalannya lebih banyak, wajar kalau di surga dia lebih tinggi walaupun nggak mati syahid. Jelas ya Mas di sini ya. Maka kalau dikasih kesempatan umur kita di bulan Ramadan, ini kesempatan kita untuk meningkatkan kita Pak, menyelamatkan diri dari neraka. Oh, kalau udah awal malam bulan Ramadan, wa nada munadin, malaikat ini wa suffidati syaitan, semua setan-setan, wa maradatul jin, jin-jin yang jahat dibelenggu sama Allah. Ini support system. Allah udah dukung ini. Ramadan itu neraka ditutup pintunya. Jalan-jalan masuk neraka tuh nggak masuk. Surga dibuka. Terus setan-setan dibelenggu. Nah kalau setan dibelenggu, yang goda itu siapa? Paham? Kalau setannya udah dibelenggu tuh yang goda itu siapa? Ya tinggal nafsu doang kan? Ya tinggal kita lah yang jadi setan. Ketika Bapak misalnya, biasanya kalau kesiangan subuh nyalain setan bener nih. Sekarang pas Ramadan kesiangan, mau nyalain siapa? Kan dibelenggu setannya kan gitu. Tadinya mau nyalain setan tadinya. Biasanya nyalain setan aja nih, padahal dirinya udah jadi setan. Nafsunya berarti kan tinggal. Jadi sudah didukung nih sama Allah Subhanahu wa taala, sudah didukung sama Allah, penggodanya tuh udah diikatin. Dan ini harus yakin-yakinnya. Kalau setan itu udah nggak ada apa-apa, nggak bisa nyalain setan lagi. Ini kata ulama memang gitu. Setan dibelenggu terus kemudian orang biar tahu diri. Jadi bahwa dirinya kadang-kadang lebih jahat dari setan gitu loh. Karena kalau setan cuma bisik-bisik, kalau dirinya eksekusi. Jadi ketika ternyata masih malas, ketika kita ini masih berat untuk amal ibadah, ketika kita ini masih terbelenggu dengan kemaksiatan, berarti memang nafsu kita nggak bisa nyalain setan lagi, udah nggak bisa. Karena Nabi yang bilang, dan ini harus yakin-yakinnya. Setiap malam, wa inna lillahi ibadan utaqa minan nar. Wa dzalika kullalailah. Ketika dari awal 1 Ramadan, Allah memiliki hamba-hamba yang akan dibebaskan dari api neraka. Setiap malam, Pak. Setiap malam. Kata Nabi, setiap malam Allah punya hamba-hamba yang ditetapkan bebas dari api neraka. Maka kalau malam, Pak, usahakan nanti kalau Allah pertemukan bulan Ramadan, diusahakan setiap malam tuh gimana kita bisa nangis. Rengeklah ya Rob. Kalau saya, keluarga saya bebas dari neraka, kan engkau nggak rugi juga. Kalaulah kami sekeluarga dibebaskan dari neraka, engkau kan nggak bakal juga kekurangan orang-orang yang dimasukkan neraka. Nggak akan mengurangi kemuliaanmu juga ya Rob. Minta sama Allah. Jadi Allah sudah tetapkan bebas dari neraka, selesai masalah kita semua Pak. Semua masalah kita dikumpulkan dari Nabi Adam sampai hari kiamat, dikumpulkan jadi satu. Dari masalah manusia di muka bumi ini, dari zaman Nabi Adam sampai manusia terakhir, masalah dunianya dikumpulkan semua jadi satu, itu tidak sebanding dengan sepercik setetes daripada api neraka. Masalah terbesar kita, neraka. Makanya jangan sampai nggak dapat ini. Terus kalau seandainya ya Rob, kalau engkau tidak bebaskan saya dari neraka sekarang, lantas sampai kapan-kapan lagi ya Rob? Kalau dengan kepemurahan Allah di bulan Ramadan kita tidak juga mendapatkan kebebasan dari api neraka, lantas kapan lagi kita bisa mendapatkan kebebasan daripada api neraka? Ini yang kita cari Pak besok di bulan Ramadan ini.
Kita ingin agar diri kita pasti untuk kebebasan dari api neraka. Itu tujuan kita. Jadi kita belajar yakin sekali. Bapak pokoknya di Ramadan melihat surga ya. Seperti Sayyidina Thalha bin Ubaidillah ketika radhiyallahu anhu ketika mau perang di perang Uhud, beliau bilang ke Rasulullah, "Ya Rasulullah, inni la ajidu rihal jannah duna Uhud." Nabi, sebelum perang Uhud ini, Nabi, saya ini udah nyium bau surga nih dari arah Uhud. Udah nyium bau surga dari arah gunung Uhud, saya udah nyium. Ternyata meninggal syahid di medan perang Uhud. Udah bisa nyium surga, Pak. Karena saking yakinnya dengan surga. Kita ingin di Ramadan itu udah pikirannya surganya. Surganya nih pokoknya ini. Sehingga yakin Qur'annya, yakin sodakohnya surga, sholat tarawihnya surga, bantu orang surga. Nah ini yang kertas di depan Bapak ini adalah langkah konkretnya. Iman, yakin, melahirkan amal. Orang nggak amal berarti bohong. Dia bilang saya yakin seyakin-yakinnya, tapi nggak ada amal, bohong. Bohong sekali, nggak mungkin, Pak, nggak mungkin. Kalau percaya, yakin dengan yang dijanjikan Nabi, pasti amalnya, pasti beramal. Nah sekarang kita ingin membuat langkah konkret. Jadi minta maaf kalau agak kecil-kecil tulisannya, karena amalnya agak lumayan banyak. Ini pun gak detail banget saya masukkan semuanya. Maka Bapak yang merasa matanya sudah tidak lagi muda, jadi saya minta maaf sebelumnya, bisa Bapak perbesar. Nanti saya kasih filenya ke Ustadz Rama, mau disebarluaskan, mau digedein, mau ditulis lagi, terserahlah Bapak itu mah ya. Yang jelas ini semoga bisa jadi bisa jadi evaluasi, bisa menjadi penyemangat untuk kita menghidupkan Ramadan. Kita punya target Ramadan ini bagaimana la'allakum tattaqun. Kita sampai kepada takwa. Kita ingin agar kita jadi wali-wali Allah, kekasih Allah dengan langkah takwa. Yang pertama, ini saya baca aja ya Pak ya. Melakukan sunnah bangun tidur. Alhamdulillah. Jangan lupa, jangan ingat handphone aja bangun tidur ini ya. Alhamdulillah, doa, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wailin nusyur. Nah ini ya Pak ya. Kalau nggak hafal gimana? Udah alhamdulillah aja dulu deh. Minimal alhamdulillah. Nggak hafal juga alhamdulillah. Allah deh minimal dah. Bangun tidur tuh Allah. Oh gitu lebih kurang. Kenapa Pak? Nggak hafal doa gitu. Ini ya. Alhamdulillah doa. Usap mata Pak. Sunnah usap mata itu Nabi itu kalau bangun tidur tuh usap mata dulu, bersihin matanya. Kadang-kadang untuk ngilangin ngantuk juga. Ya, sunnah. Kemudian niat hidup dalam ibadah. Kalau Bapak bangun tidur pakai doa ini pakai doa tadi, maka kata Nabi sudah terbuka satu ikatan setan. Jadi setiap malam kita tuh dipita-pitain sama setan ya. Unyu-unyu sekali setan ya, pakai pita 1, pita 2, pita 3. Diikat sama setan. Kalau kita bangun pakai zikir, pita 1 kebuka. Pergi wudhu, pita kedua kebuka. Sholat, tahajud kah, sholat subuh, pokoknya sholat, bangun tidur sholat, pita 3 buka. Kata Nabi, kalau 3 pitanya kebuka, ikatannya itu kebuka semua, 3-3-nya, pagi-pagi itu semangat. Pagi-pagi itu nggak ngantuk. Berarti yang masih ngantuk? Jangan-jangan pita setannya masih ada ini setengah gitu ya. Gitu loh. Itu kata Maulana Lutfi dulu tuh begitu. Jadi yang kata guru saya gitu dulu. Kalau kantung nih kalau ceramah subuh masih ngantuk ini jangan-jangan gitu lebih kurang. Berarti masih ada yang ya, gitu, masih ada yang dihiasi sama setan ya. Nah, ini baca Pak, niat hidup dalam ibadah. Jadi bangun tidur tuh niat Pak. Nggak usah diomongin, nggak usah, dalam hati aja. Ya Rabb, saya niat, saya hidup ini karena Allah udah ngasih saya hidup, saya niat untuk taat kepada Allah, ibadah. Gitu ya Pak ya. Kemudian mandi wajib bagi yang hadas. Ya nggak hadas yang nggak usah mandi wajib Pak ini kan. Ini mandi wajib kalau hadas sebelum adzan subuh. Boleh nggak kita mandi wajibnya setelah adzan subuh saja? Boleh. Tapi sunnahnya kalau bapak berhadas dengan istri, berhadas itu junub dengan istri atau mimpi, mandinya sebelum adzan subuh itu sunnah.
Walaupun habis azan subuh boleh. Yang nggak boleh habis sholat subuh, Pak. Gimana, Pak? Gimana sholatnya Pak dalam keadaan junub kalau belum mandi ya? Ini sebelum jika hadas besar di waktu malam. Nah ini Bapak checklist nanti kalau Bapak mandi wajibnya sebelum subuh. Setiap malam dong, boleh ya? Silakan Pak. Yang punya istri mah, asal istri Bapak bukan istri orang kan? Terus kalau yang belum masih bujang, kayaknya patut diwaspadai kalau semuanya di checklist ini Pak kan? Gimana caranya dia ngatur mimpi kan? Ayo ya. Jadi ini silakan. Dan Allah udah halalkan. Uhilla lakum lailatar rafath, lailatas siyamir rafathu ila nisaikum. Pokoknya malam Ramadan kata Allah halal untuk bergaul dengan istri. Kalau perlu malah wajib. Karena takutnya nanti paginya nggak kuat, bahaya kan ya kan mencabar, menantang puasa kita ini kan. Terus kemudian nanti di kamar mandi, sunnah di kamar kecil ini diamalkan. Sunnah-sunnah di kamar mandi, masuknya kaki kiri, basmalah, doa masuk, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Istinja pakai tangan kiri, buang airnya jongkok atau duduk, wudu dengan sempurna. Kalau buang air aja duduk Pak, gimana buang air besar? Kalau buang air kecil jongkok, berarti buang air besar? Loh, kok nanya gimana ya, belepotan kemana-mana Pak kalau nggak ini. Jadi kalau buang air kecil jongkok, apalagi laki-laki. Kalau laki-laki aja jongkok, perempuan lebih jongkok. Orang nggak bisa diarahkan kalau perempuan kan. Laki-laki yang bisa diarahkan aja sunnah jongkok, apalagi perempuan. Jadi dua-duanya sunnah jongkok. Jadi nggak ada istilah gini Pak, kok laki jongkok nggak gitu. Hati-hati ini Pak ya. Ini sunnah Nabi jongkok atau duduk. Nah ini duduknya kalau bisa, kalau masih kuat Pak, kalau masih kuat jongkoknya kaki kiri ini didudukin, kaki kanan diangkat. Lebih afdol lagi kalau jinjit, kaki kanannya jinjit. Ini paling afdol ini. Sunahnya begini, kalau salah kencing tuh gini, gini sunahnya ya Pak ya. Kalau nggak kuat ya udah nggak apa-apa, kakinya begini. Yang penting kaki kiri jadi tumpuan. Aduh saya udah nggak kuat ini begini. Misalnya ini kan wudu apa segala macam, boleh begini nggak masalah, jongkok ini Pak nggak masalah. Aduh nggak kuat juga, ya udah duduklah Pak sekalian lah, bersila sekalian juga nggak apa-apa lah kan. Pokoknya intinya duduk. Jadi gimana diusahakan kita kencing itu duduk. Ya, maksudnya jongkok mau dengan ini paling afdal jongkok. Terus keluarnya kaki kanan, wudu dulu, wudu dengan sempurna. Wudu dengan sempurna sudah ada di dalam pembahasan kitab wudu. Kalau Bapak lupa, pinjem aja ini punya masjid, buku wudunya dibaca lagi. Gimana cara wudu yang ataupun video-video saya yang udah lama tentang wudu, gimana biar mempraktekkan wudu secara sempurna dengan sikat giginya, siwak, kumur-kumur dan seterusnya sampai nanti doanya wudu. Ini sunnah di kamar mandi Pak. Saya naruhnya cuma sekali, tapi kan nggak mungkin Bapak ke kamar mandi sehari cuma sekali, itu nggak mungkin. Nah maka setiap ke kamar mandi ini diamalin, maksudnya kalau Bapak ngamalin ini dalam sehari sekali saja, checklist gitu ya. Ini checklist ini nanti dilaporin ke saya enggak Pak, nggak perlu, nggak saya ponten, nggak perlu saya nilai juga. Ini hanya untuk mengevaluasi diri kita saja, maksudnya ya, mengingat diri kita. Jadi tenang aja Bapak, nggak usah takut. Waduh, berarti kita checklist semua aja nih? Bukan. Nggak zaman dulu SD begitu kan? Bohong padahal ini kan. Keluar kaki kanan, doa keluar. Alhamdulillahilladzi adhaba anil adha. Jangan alhamdulillah ahyana ba'da matana nih Pak ya kan. Salah doa lagi kan. Kamu tidur Bapak di kamar mandi kan. Terus sholat tahajud. Walau ini untuk kuantitasnya lama sebentarnya tergantung Bapak. Kalau Bapak sholat tahajud checklist, walau 2 rakaat misalnya checklist. Ini untuk mengevaluasi diri kita ya, kalau memang benar-benar kita sungguh-sungguh dalam Ramadan. Makan sahur dan mengakhirkannya. Sahur itu Pak, jangan terlalu malam. Sunnahnya diakhirkan. Jadi Nabi itu setelah selesai makannya selesai tahajud Nabi itu. Selesai beliau makan, imsak. 10 menit atau 15 menit sebelum subuh Nabi selesai makannya. Berarti benar-benar akhir subuhnya itu sahurnya. Checklist kalau. Sunah-sunah makannya diamalin Pak. Sunah-sunah makan, duduk, basmalah, doa, cuci
cuci tangan itu sunnah Pak sebelum makan. Tangan kanan 3 jari kalau bisa, 3 jari ini kalau bisa. Kalau sayur mah nggak bisa. Jadi nggak usah dipaksain kalau sayur begini-gini gimana kapan makannya nih Pak ya, gini nggak bisa. 3 jari ini kalau makan kurma, makan kue, makan roti, makan nasi kering, nasi yang nggak ada sayurnya bisa 3 jari ini ya, sunnah. Kalau nggak bisa ya udah nggak apa-apa 5 jari. Niat ibadah ini juga jangan lupa ini, makan niat. Saya namakan ini untuk menjalankan perintah Allah. Itu ya, kulu washrabu. Makan berjamaah. Nah ini saya kemarin bilang, kalau bisa ajak istrinya, anaknya makan satu nampan. Sunnah ini Pak, sunnah. Para sahabat itu makannya satu nampan. Jadi biar barokah. Kata Nabi, ahabbut ta'am ilallah maka surat alaihil ayadi. Makanan yang paling disukain Allah, kalau Allah udah suka, Bapak tahu sendiri apa yang didapatkan. Kalau Allah udah suka, beres masalah. Makanan yang paling disukai Allah, yang paling banyak tangannya. Semakin banyak tangannya, semakin banyak barokahnya. Jadi semakin rame-rame itu, ini. Belajar Pak. Oh saya nggak biasa makan pakai nampan, jijik segala macam. Nah, ini sunnah Nabi, amalin sekali-sekali. Nah kalau seandainya nggak ada nampannya, ya udah piring lah. 1 piring berdua itu sunnah Pak. Nah ini bukan sekedar lagu aja, ini sepiring berdua ini bukan. Sepiring berdua itu sunnah, bukan ngamalin ini enggak. Jadi Allah akan wujudkan sakinah, mawaddah, rahmah dengan anak-anak, dengan istri itu dengan makan berjamaah. Nah kalau nggak bisa pun makan berjamaah artinya makan bareng-bareng, masing-masing walaupun 1 piring beda piring tapi bareng-bareng gitu ya, makannya bersamaan. Itu juga insya Allah sudah masuk makan berjamaah. Tapi bagusnya seperti tadi, hamdalah setelah makan, sholat qobliyah subuh. Sholat subuh untuk laki-laki jamaah ya Pak. Niat itikaf jangan lupa, sekarang Bapak juga nih niat itikaf. Beradab di masjid. Di masjid jangan ngerokok, di masjid jangan main game dulu, main gamenya di luar aja. Di masjid jangan bicara kotor, di masjid jaga kebersihan. Ini adab-adab dalam masjid. Nah, kita jaga ini sunnah-sunnahnya juga ya. Zikir setelah sholat subuh dan doa, terserah Bapak mau zikir nyaring, mau zikir pelan, yang penting zikir setelah sholat dan doanya. Karena ini doa makbul ini setelah sholat subuh. Kemudian zikir pagi. Zikir pagi itu minimal Pak, subhanallah 100, alhamdulillah 100, la ilaha illallah 100, Allahu akbar 100. Kalau Bapak ada amalan zikir yang diijazahkan oleh guru, silakan zikir pagi. Zikir pagi itu Nabi SAW mengajarkan ada zikir-zikir khusus. Silahkan cari yang banyak dijual itu al-maksurat. Al-maksurat bisa di-download juga ada kalau di internet. Zikir pagi petang, pagi sore. Ini khusus diriwayatkan oleh Nabi al-maksurat. Atau yang biasa saya amalkan itu zikir pagi petangnya Habib Abdullah bin Alwi al-Haddad, namanya Al-Wirdul Latif. Al-Wirdul Latif, Bapak silakan cari aplikasinya pun ada insyaallah. Al-Wirdul Latif. Terus kemudian membaca Quran setelah sholat, baca Quran. Ini untuk waktunya, kapan-kapannya, berapa lamanya terserah Bapak. Hatta cuma 10 menit, 15 menit karena Bapak mau kerja, mau ngajar, mau dagang, apa segala macam. Yang penting udah baca Quran, checklist gitu maksudnya ya. Kemudian sholat duha, sedekah dan membantu orang. Usahakan tiap pagi sedekah. Karena Nabi janjikan setiap pagi itu malaikat, bagi orang yang sedekah, malaikat doa, Allahumma ja'al likulli munfiqin khalafa wa likulli mumsikin talafa. Kata Nabi, malaikat setiap pagi itu ada yang ditugaskan Allah ngedoa, ya Allah, bagi orang yang berinfak sedekah setiap pagi, pada pagi hari ini, berikan dia ganti yang lebih baik. Bagi orang yang tidak mau bersedekah pada pagi hari ini, berikan dia kebinasaan setiap pagi Pak.
oh bahaya ini. Makanya kita sedekah subuh itu ya, sedekah pagi lah maksudnya ini ya. Terserah mau sedekah kemana boleh. Sedekah dan membantu orang. Bantu orang ini bisa istri bapak, anak bapak, bantu apa kek? Bantu ngangkatin barang kek, bantu nyuci piring, bantu ngepel, bantu tetangga, bantu siapa aja. Tiap hari kita usahakan ngebantu orang. Mau bantu dengan tenaganya, bantu dengan duitnya, bantu dengan waktunya, bantu pokoknya. Gimana kita bantu ya? Taklim, setiap hari kita usahakan belajar ilmu agama. Insya Allah bulan Ramadan besok kita akan ada kajian rutin setiap malam. Jadi kalau Bapak yang ikut kajian, ya Bapak bisa checklist. Mau kajian online silakan, kajian offline silakan. Kalau nggak mesti sama saya, maksudnya yang penting sehari itu kita nambah ilmu agama. Bapak boleh dari YouTube silakan, dari Facebook silakan. Yang penting tiap hari nambah ilmu agama. Kalau Bapak nambah ilmu agama, belajar ilmu agama, checklist setiap hari. Taklim namanya. Kalau enggak juga ini ada kitab Fadilah Amal. Bapak beli Fadilah Amal, baca bersama keluarga, pakai ini. Taklim namanya. Itu checklist. Taklim ya Pak. Belajar. Dakwah dan tabligh, menyampaikan ilmu agama dan mengajak orang taat kepada Allah. Tiap hari kita usahakan mengajak orang taat kepada Allah. Bisa dengan status WhatsApp Bapak, bisa datang ke tetangga, bisa ngobrol sama orang, ngajak untuk kajian, ngajak untuk sholat, ngajak untuk kebaikan, ngajak untuk sedekah. Pokoknya gimana mengajak orang sebanyak-banyaknya amar ma'ruf nahi munkar. Nah, ini namanya dakwah. Nah, ini tugas kita, bukan tugas ustaz doang, tapi tugas semua umat Nabi ya Pak ya. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Jadi kita ini umat Nabi punya tugas dakwah, maka tiap hari kita usahakan dakwah. Mau tuh dakwah online, dakwah offline. Dakwah itu ngajak Pak, ngajak aja. Jangan lupa hari ini kita hidupkan masjid. Itu udah dakwah namanya. Pelan ya Pak. Kayak tadi Ustaz Ahmad, alhamdulillah insyaallah kita sempurnakan pada pagi hari ini amal kita atau subuh kita dengan kajian fikih ibadah. Itulah dakwah namanya. Jadi dakwah itu bukan harus ceramah panjang lebar, enggak mesti begitu. Bapak ngajak aja udah dakwah namanya. Share, posting hal-hal yang baik yang bermanfaat, itu juga perkara akhirat, dakwah juga namanya. Kira-kira bisa nggak Pak? Bisa lah, masa nggak bisa ini tiap hari kan mainan WA aja tiap detik kok. Bagi yang bekerja atau berdagang, niat ibadah. Niatin ibadah. Ibu-ibu rumah tangganya juga sama, niatkan ibadah. Jangan sampai nggak niat, penting sekali ini biar nggak jadi ahli dunia. Terus kemudian ini sudah lengkap sekali ya, dunia akhirat dapat nih Pak nih. Qailulah, tidur siang. Nah ini nggak usah di checklist, sebenarnya udah tahu saya juga. Tapi karena ini sunnah, maka saya masukin. Qailulah ini artinya tidur siang. Boleh sebelum zuhur, boleh setelah zuhur. Nggak boleh di waktu pengajian, nggak boleh. Qailulah, kita kebanyakan qailulah jadi kayak surah sebenarnya. Qailulah itu qalil, dikit aja. Ini kalau kebanyakan jadi kathirah, jadi banyak jadinya gitu ya. Ini kantor di pengajian tidur, sela-sela waktu istirahat tidur lagi. Nanti nggak apa-apa lah. Yang penting niat tidurnya ibadah. Ya Pak ya, qailulah ini boleh niatnya ibadah. Salat qobliyah zuhur, salat zuhur, qobliyah asar, zikir setelah zuhur, salat ba'diyah zuhur, baca Quran lagi. Setelah zuhur baca Quran. Ini boleh di waktunya langsung setelah zuhur atau nanti. Qobliyah asar itu ketika sudah masuk waktu asar, qobliyah asarnya, sholat asarnya berjamaah untuk laki-laki, zikir setelah sholat asar, zikir sore tadi zikir pagi sama bacaannya. Silakan Bapak cari di internet, tulis zikir pagi sore Rasulullah yang sesuai dengan hadis Nabi, banyak. Bapak bisa pilih, bisa amalkan ya. Membaca Quran setelah sholat, baca Quran. Pokoknya setiap habis sholat baca Quran. Habis sholat baca Quran. Nah jadinya terserah Bapak mau target berapa juz sehari. Kalau mau pakai juz, boleh juga pakai waktu. Saya cuma setengah jam ya, dapatnya berapa ya, pokoknya setengah jam pakai waktu boleh. Yang penting harus ada baca Qurannya 4 kali. Ini saya kasih waktu 4 kali, habis subuh, habis zuhur, habis asar, habis isya, atau habis taraweh. 4 ini minimal, lebih bagus. Bapak target apa enggak ini? Khatam berapa kali nanti Ramadan ini? Yang khatam niat 5 kali Pak?
Angkat tangan, ada yang niat dulu, Pak, namanya juga niat, kan? Niat aja nggak berani tuh gimana dia kan? Niat, Pak, bukannya nggak di store, tenang aja nih kan? Niat aja nggak berani, lah gimana mau amal, Pak? Katanya innamal a'malu binniyat, katanya. Amal itu tergantung niatnya. Lo niatnya nggak berani, niat 5 kali sehari, 5 kali Ramadan, 5 kali, Pak. Ada siapa? Masya Allah, niat 5 kali. Yang niat 4 kali, Pak. Ada, alhamdulillah. Niat 3 kali. Namanya juga niat kan? Dicatat Allah langsung, Pak. Tenang aja ini ya. Tapi bukan nazar, jadi nggak dosa. Kalau nggak juga nggak ada. Kan niat kan, dapat pahala Bapak sudah. Niat 2 kali. 3 kali tambah 2 kali gimana Bapak? Mana yang benar sih niatnya tuh pelin-pelan bener ini? Ini kok labil gini kan, tua-tua labil sih gimana sih? Kalau udah niat 3 kali ya 2 kali udah pasti masuk. Gimana ini kan? Niat 1 kali doang sehari, sehari 1 bulan 1 kali, alhamdulillah niat. Yang nggak ngangkat nih nggak niat hatam nih berarti. Gimana ini? Oh 10 ya, husnuzonnya gitu. Tapi 10 nggak disebut sih katanya gitu katanya. Itu kalau di Yaman, Pak. Ini saya dikasih kabar sama orang Yaman itu, orang belajar di Hadramaut. Itu pedagang-pedagang makanan di Hadramaut Yaman itu, Tarim. Itu sebulan bisa hatam 10 kali, Pak. Pedagangnya itu. Gimana ulamanya ya? Ini baru pedagangnya. Jadi nggak heran itu. Jadi mereka memfokus namanya Quran, Ramadan itu bulan Quran, ya Quran aja. Sambil nunggu dagangan sambil baca Quran. Jadi nggak aneh gitu. Nanti kita kalau naik angkot, ya naik angkot, naik mobil misalnya sambil dengerin Quran, sambil baca Quran kalau memang disupirin. Kalau sambil nyupir kan nggak bisa, nih kan? Sambil begitu lebih kurang, sehingga bisa tadi ya. Pokoknya intinya kita niatkan untuk hatam. Ya Pak ya, niatkan untuk hatam. Tergantung kemampuan masing-masing. Boleh di Ramadan jangan sampai nggak hatam gitu ya. Kapan lagi coba kan? Terus kemudian setelah asar baca Quran, tadabbur maknanya, sekali-kali baca terjemahannya gitu ya. Kemudian silaturahim. Nah, jadi kita nggak mau begini. Orang soleh hanya rajin ibadah sama orang akhlaknya nggak benar, nggak soleh namanya. Kita mau orang soleh itu juga bagus kepada orang-orang. Silaturahim, Pak. Bisa silaturahim fisik, datang sore-sore main, ya bukan numpang buka, Pak. Jangan salah ini ya, numpang buka sama orang ini kan. Nah, ini silaturahim kemana, tempat guru, tempat tetangga, saudara. Boleh juga ini silaturahim online. Video callan sama keluarga, minimal chat-chatan sama teman lama, silaturahim, pokoknya nyambung hubungan sama orang. Sekedar kata assalamualaikum aja, nggak tahu berapa banyak yang kita dapat besok di hari kiamat. Kita kan nggak tahu tuh assalamualaikum, itu aja kita ngamalin assalamualaikum, nggak tahu berapa banyak nanti di hadapan Allah. Jangan-jangan gara-gara salam kita lewat chat assalamualaikum itu yang membuat kita tinggi di sisi Allah. Kita kan nggak tahu amal ini, ya. Maka itu silaturahim itu yang nggak gimana-gimana, walaupun lewat online. Apalagi kalau masih punya orang tua, jangan sampai nggak di mertua, orang tua, jangan sampai nggak diopeni. Nggak pernah ditegur, nggak pernah ditanya kabar, apalagi video callan, apalagi boro-boro ngunjungin, jangan sampai ya Pak ya. Nah gitu ya, silaturahim. Terus kemudian nambah belanja keluarga. Nah ini ibu-ibu pasti sangat senang dengan ini. Ya, kok ini checklistnya tiap hari ini? Berarti setiap hari nambah belanja? Bener Pak ini. Karena dalam fikih Pak, nafkah itu kewajiban nafkah itu dalam fikih itu tiap hari loh, bukan tiap bulan. Ya cuman kita biasanya gaji bulanan jadi akumulatif. Jadinya di total buat sebulan gitu ya. Sebenarnya tiap hari. Nah, sehingga ginilah, minimal nambah belanja ya, walaupun nambah 2.000, nambah 1.000, yang penting adalah kasih buat keluarga gitu ya, nambah. Yang penting buat keluarga ini ada. Wah, ini luar biasa ini. Bapak menuhi ini aja udah jadi orang soleh ini mah ya. Soleh sekali menurut istri Bapak malah. Gitu ya. Udah namanya Pak Solihun kan. Gitu kan. Oh, sorry. Artinya orang soleh gitu maksudnya kan. Udah namanya Pak Solihun, soleh lagi menurut kayak itu, karena untuk ibadahnya bagus, akhlaknya cakep.
Ini luar biasa. Ini yang kita targetkan tuh gitu. Orang mukmin itu ibadahnya bagus, giat, tapi sama orang juga sama gitu loh. Maksudnya kita pengennya begitu ya Pak ya. Jadi ke keluarga, nambah belanja keluarga. Ngasih makan atau minum untuk orang lain berbuka. Nah, tiap hari Pak, walaupun segelas air putih, walaupun sebutir kurma, kita usahakan, wah ini orang mau buka, nggak mesti harus ngasih gorengan dan sebagainya, enggak. Hatta untuk yang kecil-kecil permen, lagi ada orang mau buka, ini nih pakai permen saya, dan dapat pahala itu, pahala puasa orang yang dikasih bukaan. Wah ini luar biasa ini Pak. Ini tiap hari Pak ya, checklist nanti kalau diamalin. Insya Allah hati Pak ya. Berdoa saat berbuka. Nanti ketika berbuka jangan macam-macam dulu. Sebelum berbuka nih sambil nunggu detik-detik berbuka, jangan ngobrol. Doa. Mau doa berjamaah, mau doa sendiri, itu waktu mustajab tuh. Ini banyak yang melalaikan ini, nungguin iklan aja ini kan, iklan sirup, iklan ciki, ikan apa macam-macam. Doa sebelum azan itu kan banyak iklan makanan. Nah itu bukan ditontonin Pak. Lihat ini langsung doa langsung. Ini mustajab. Bapak mau minta apa itu ketika itu? Ya, berbuka dengan kurma dulu. Usahakan kurma. Nggak ada kurma, air. Jadi bukan kolak dulu, bukan es buah dulu, bukan gorengan dulu, bukan nasi lah, apalagi nasi ini ya, kayaknya dendam banget ini ya. Sunnah-sunnah makan diamalkan lagi, sholat maghrib, zikir setelah sholat maghrib, plus doanya, ba'diyah maghrib dan awabin. Awabin itu sholat sunnah yang disunahkan setelah antara maghrib isya. Niatnya boleh digabung sama ba'diyah isya. Jadi saya niat sholat ba'diyah maghrib, Saya niat sholat sunnah maghrib, ba'diyah maghrib dan awabin 2 rakaat, niatnya digabung, boleh. Awabin itu sholat orang-orang soleh. Nah, maknanya awabin itu orang-orang yang kembali kepada Allah. Jadi sunnah ini. Awabin paling maksimal 20 rakaat. Antara maghrib isya 20 rakaat. Bukan tarawih ini, awabin namanya. Tapi kalau nggak bisa minimal 2 rakaat. Mandi setelah maghrib. Sunnah Pak. Jadi mandi kita bagusnya bukan waktu puasa. Nanti setelah maghrib baru mandi, biar tarawihnya seger. Ini kalau nggak ada ilmunya nggak ngerti dia. Pasti paham ya Pak ya. Boleh nggak mandi ketika puasa? Boleh, asal nggak menyelam. Berenang lagi puasa ya itu jelas ini nggak boleh, batal. Tapi kalau mandi nggak batal, ya Pak ya. Terus kemudian mana tadi? Sholat isya, zikir setelah sholat isya, ba'diyah isya jangan ditinggal Pak. Ba'diyah isya sama taraweh lebih utama ba'diyah. Besar mana pahalanya? Besaran ba'diyah Pak, jangan salah. Ini nggak ikut ba'diyah tapi ikut taraweh, ya bagus. Tapi kalah pahalanya sama ba'diyah itu, lebih utama ba'diyah. Sholat tarawih, sholat witir, boleh witir sebelum tidur, boleh witir nanti setelah tahajud, terserah. Baca Quran lagi. Kalau mau baca Qurannya di dalam tarawih. Nah ini sudah saya singgung-singgung di Ramadan tahun kemarin. Bagus banget nih, imam baca Quran, taruh Quran di depan atau pakai handphone. Boleh, asal jangan balas WA aja, ini kan lagi ini. Jadi imam baca Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim, dzalikal kitab, 5 ayat, dah ruku. Boleh, itu udah tadarus tuh enak. Jadi nggak mesti 1 juz. Kalau nggak kuat 1 juz, lihat lo belakang udah nggak ada kan, belakang orangnya kan 1 juz. Ini minimal mungkin cuma 2 lembar atau 2 lembar setengah itu ya. Jadi nggak lama. 3 ayat, 2 ayat, putus, ruku, sambung lagi nanti berikutnya. Atau pakai Quran yang gede ditaruh di depan. Nggak masalah, yang penting tidak 3 kali berturut-turut. Ini kalau tadarusnya di dalam, ini karena tarhib Ramadan Pak ya, makanya kita agak lama dikit gitu ya. Ini kan nama juga tarhib Ramadan, dikit ya. Terus kemudian sholat isya, baca Quran. Kalau belum baca Quran di dalam tarawih, maka baca Quran setelah tarawih. Ini baca Quran boleh sebelum maghrib, setelah mandi maghrib tadi, nunggu isya baca Quran. Ini dimajuin, terserah. Jadi untuk waktunya ini nggak mesti sesuai urutan yang saya sebutkan di sini ya. Meninggalkan hal-hal sia-sia, meninggalkannya baru checklist. Meninggalkan gibah, ngomongin orang, mencaci maki, dusta, nipu atau dosa-dosa lainnya. Kalau dalam 1 hari itu alhamdulillah berhasil meninggalkan hal-hal maksiat, checklist. Bukan kalau gibah checklist, kalau caci maki checklist, bukan amalan Ramadan itu Pak ini ya. Jelas ini, meninggalkannya baru checklist. Terus kemudian menyenangkan keluarga. Nah ini Bapak bisa ijtihad.
menyenangkan keluarga, istri maksudnya dan anak, baik main-main bersama istri, sekedar ngobrol aja sama istri itu sunnah. Nabi itu kalau habis sholat tahajud, Pak, Siti Aisyah yang bilang, kalau habis sholat tahajud, Nabi itu suka bangunin saya sekedar ngobrol aja, ngobrol malam, obrolan malam ini. Ini benar Pak ini kan. Kalau seandainya Nabi ada hajat, tanda kutip ya, hajat suami istri, Nabi lakukan. Kalau nggak ada, Nabi tidur lagi. Jadi maknanya sekedar untuk curhat-curhatan itu bukan gibah ini. Curhat-curhatan itu bagus, menyenangkan istri, menyenangkan keluarga. Apalagi main sama anak-anak, cerita apa, itu menyenangkan keluarga, ini bagus sekali. Khairukum khairukum li ahlihi. Khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya. Nah, ini jadi kita amalkan ini Pak ya setelah Ramadan. Di sini bermain bersama anak, musyawarah, tanya gimana keadaan apa segala macam, atau menyenangkan yang lebih intim dengan istri. Nah, itu juga menyenangkan, sangat menyenangkan kita malah itu Pak ya. Paham ya Pak ya? Dan ini juga sama. Jadi itu juga sunnah, menyenangkan keluarga. Melakukan sunnah-sunnah tidur. Tidurnya dipakai sunnah-sunnahnya, wudu, taubat, astagfirullahaladzim. Kalau mungkin ada yang kurang di hari kita ada melakukan kejanggalan, kita taubat kepada Allah. Zikir, tasbih 33, tahmid 33, takbir 34. Ini zikir sebelum tidur, Pak. Doa, bismikallahumma ahya wa amut. Boleh juga zikir sunnah juga nambah ayat kursi, kul, kemudian kul ya ayyuhal kafirun, juga amanar rasul. Pokoknya zikir-zikir sebelum tidur. Memaafkan orang. Wah, ini wali Bapak. Kalau bisa ngamalin ini wali bener ini kan. Sebelum tidur, ya Allah saya maafin semua yang salah, yang sengaja, nggak sengaja, yang ngomongin saya halalkan semua. Saya maafin semuanya. Subhanallah. Tidur dalam keadaan bersih dari dosa, bersih dari perasaan buruk kepada orang. Ah, ini luar biasa Pak. Kemudian niat tidur. Tidur juga pakai niat. Nah, ini kalau nggak punya ilmunya nggak bisa ngamalin. Sebelum tidur itu niat, ya Allah saya niat tidur untuk ibadah. Biar tidur saya ini menguatkan saya beribadah. Sepanjang tidur tuh Bapak, Allah, pahala semua. Apalagi kita ini yang sudah ketertinggalannya jauh, saya udah terlanjur tua apa segala macam, amalkan. Ini Ramadan berapa kali lipat ini semua ini. Ini sunnah yang wajib aja 70, yang wajib jadi 70, yang sunnah jadi seperti pahala wajib 70 kali ganda. Itu minimal. Maka jangan sampai nggak ada. Terakhir, i'tikaf 10 malam atau 10 hari terakhir bulan Ramadan. Ya, i'tikaf memang iya di mazhab Syafi'i i'tikaf itu walaupun sebentar. Seperti sekarang nih, saya niat i'tikaf selesai. Tapi baiknya 10 hari nggak pulang ke rumah. Insya Allah ya, 10 hari nggak pulang ke rumah. Kalau Nabi itu sampai untuk nyisirin rambut karena beliau panjang, beliau minta Siti Aisyah untuk nyisirin rambutnya. Beliau hanya ngeluarin kepala doang gini. Padahal Nabi ini masjid itu rumahnya Nabi tuh. Beliau cuma begini doang nih. Minta sisirin Siti Aisyah, ngeluarin kepalanya doang, nggak mau pulang ke rumah karena lagi itikaf. 10 hari itu benar-benar dikurung gitu dalam masjid, kecuali dalam keadaan hajat sekali keluar baru gitu. Misalnya Bapak ada hajat kerja, hajat apa, keluar, baliknya ke masjid. Nabi kalau udah 10 hari terakhir ikat sarung, nggak jimat maksudnya. Kalau udah 10 terakhir itu udah nggak berhubungan dengan istri maksudnya. 10 hari fokus saja akhirat. Karena takut ini Ramadan terakhir, begitulah lebih kurang. Ya minimal Pak, minimal kita niat nginep di masjid. Jadi masjid itu jangan aneh kalau ada orang yang nginep di masjid. Memang sunnahnya memang nginep. Istri-istri Nabi perempuan setelah Nabi SAW udah meninggal, istri-istri Nabi itu bikin kemah-kemah, nginep di 10 malam terakhir. Pernah Nabi 1 tahun Ramadan 10 malam terakhirnya Nabi nggak itikaf. Nyari malam Lailatul Qadar itu dengan cari itikaf, Pak. Pernah Nabi suatu tahun kelewatan, ada urusan mendadak, ada urusan penting, sehingga di Ramadan itu Nabi tidak itikaf 10 malam terakhir. Akhirnya Ramadan tahun berikutnya Nabi jadi 20 malam. Maknanya dikodok, dibayar, seolah-olah Nabi seperti mewajibkan dirinya untuk itikaf 10 malam terakhir atau 10 hari terakhir.
Niat insya Allah Pak ya. Nah ini kalau Bapak iktikaf nanti tinggal di checklist. Ya kalau ikut madzhab Imam Syafi'i, Bapak ikut kajian atau terawih malam iktikaf, niat iktikaf, pulang lagi ya udah iktikaf, memang sudah dapat itu mah dalam madzhab Syafi'i ya. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Kalau Bapak berhasil checklist, ucapkan alhamdulillah. Ini bukan kemampuan kita, bukan kehebatan kita, ini karunia Allah. Kalau lagi kelewatan sehingga kita nggak menceklis, maka istighfar. Mungkin karena dosa kita sehingga Allah belum beri kemampuan kita untuk mengamalkannya, sehingga nggak ada rasa sombong, nggak ada rasa kecewa. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Nggak ada pertanyaan Pak ya? Kita insya Allah sama-sama menyambut Ramadan. Jadi saya mohon maaf mewakili diri sendiri, saya nggak mewakili siapapun. Kalau seandainya ada perkataan yang kurang tepat, kurang jelas, ataupun juga ada perbuatan saya yang tidak menyenangkan, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Insya Allah pada Ramadan besok kita ingin mengkhatamkan kitab Arba'in Nawawiyah, kitab 40 hadis yang di 42 lebih tepatnya, yang disusun oleh wali terkenal namanya Imam An-Nawawi. Ini semua umat Islam pakai kitab ini, seluruh dunia pakai kitab ini. Enggak, ini lintas mazhab. Mazhab apa belajar 40 hadis ini, ataupun juga orang yang lintas kelompok, lintas sekte. Pokoknya umat Islam biasanya mengamalkan ini. Pelajar-pelajar Islam ngamalin 40 hadis Imam Nawawi. Insya Allah besok kita ketika Ramadan niat mengkhatamkan insya Allah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaih. Lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak boleh fotokopi Pak, boleh. Ini istri Bapak satu, jangan satu berdua ini ya. Ngerjainnya berdua lagi ini kan. Anak satu, istri satu orang satu ya Pak ya. Silakan diperbanyak, boleh, halal. Soft kopinya aja, ya. Soft kopinya nanti ya, saya kirim ke Ustaz Rama nanti ya. Insya Allah sudah disediakan sarapan pagi untuk kalian. Kita ambil keberkahan sarapan pagi kita ya. Masya Allah. Makan bersama ya. Makan bersama. Keberkahan makan bersama.